Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Sudah sekitar 10 harian ini saya pakai si iPhone 12 mini ini. Ini adalah seri yang 64 GB iBox X iBox yang saya beli di harga 6950 juta atau 7 juta kembali 50.000, tapi dengan ongkir dan lain sebagainya akhirnya saya dapatkan di angka 7 juta lebih sedikit. Dan selama pemakaian 10 harian ini saya nggak nemuin masalah yang berarti untuk si iPhone 12 mini ini. Device-nya normal-normal saja, dan di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana suka duka saya memakai si iPhone 12 mini ini sekitar 10 harian, dan mungkin akan saya pakai agak begitu lama ya si iPhone 12 mini untuk mencoba iOS terbaru dan lain sebagainya. Oke, di video kali ini saya akan kelompokkan menjadi hal yang favorit dan nggak favorit di iPhone 12 mini ini menurut saya ya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama adalah hal favorit pertama di iPhone 12 mini ini adalah yang pertama desainnya. Jujur saya memang suka untuk handphone kecil, dan si iPhone 12 mini ini dimensinya saya suka banget. Compact dan nyaman digenggam. Layar 5,4 inch, desain ngotak kekinian yang saya suka. Mudah dibawa kemana-mana dan mudah banget kalau dikantongin. Jangkauan mudah dari sudut ke sudut untuk si iPhone 12 mini ini mengingatkan saya handphone dahulu yang memakai desain yang compact seperti ini. Dan kalau saya rasa handphone ini sudut-sudutnya terlalu tajam, saya pakaiin case untuk si iPhone 12 mini ini. Dan ini saya pakai untuk case merek Spigen, dan rasanya handphone ini jadi lebih nyaman lagi. Desain adalah bagian terfavorit dari handphone si cabai rawit ini. Lanjut ke hal favorit kedua adalah di bagian kameranya. Meski bukan yang terbaik di tahun 2022 ini, kamera si iPhone 12 mini ini udah keren kok kalau dipasang di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk standar foto di tahun 2022 ini masih tergolong bagus. Si 12 mini ini pakai dua lensa, yaitu lensa utama dan lensa ultrawide. Lensa utamanya beresolusi 12 megapiksel f1.6 support OIS, kemudian 12 megapiksel f2.4 support OIS untuk ultrawide-nya. Kemudian di kamera depannya juga pakai 12 megapiksel f22 untuk selfie kameranya. Untuk hasilnya sih khas iPhone ya, natural, detail, dynamic range yang luas. Untuk tone warnanya antara lensa wide dengan ultrawide-nya ini nggak begitu ada perbedaan yang mencolok, sama-sama bagusnya, cuma ada sedikit penurunan kualitas detailnya saja untuk lensa utama dan ultrawide-nya. Dan yang penting lagi untuk si iPhone 12 mini ini semua lensanya sudah mendukung fitur night mode, jadi dipakai untuk di minim cahaya, handphone ini hayu saja, hajar saja untuk si iPhone 12 mini ini. Kemudian untuk bagian perekaman di iPhone 12 mini ini masih menjadi yang terbaik di antara handphone baik Android di harga sekitar 6-7 jutaan. Ini masih terasa lebih baik daripada handphone tersebut. Perekamannya bisa sampai di 4K 60 fps dengan stabilizer yang mantap banget. Dan ini dia sedikit hasil foto dan video untuk si iPhone 12 mini ini di tahun 2022. Hasil sampel video dari iPhone 12 mini di 2022, iOS-nya 15.5, resolusi tertinggi 4K 60 fps, dynamic range. Coba switch ke kamera ultrawide, nggak bisa switch kamera ultrawide. Oke, ini kamera utama di kondisi minim cahaya. Oke, kalau ini ultrawide untuk kondisi banyak cahaya. iPhone 12 mini 2022. Oke. Ya. Di mana, Dek? Itu apa itu? Kalau ini untuk ultrawide, resolusi juga sama, 4K 60 fps. iPhone 12 mini di 2022, iOS 15.5.
Kalau ini sedikit perekaman untuk kamera depannya iPhone 12 mini. Resolusi juga tertinggi 4K 60 fps. Oke. Setelah dari bagian kameranya, kita lanjut ke bagian layar si iPhone 12 mini ini. 5,4 inch, meski di sebagian orang ini adalah kekecilan, tapi ini pas kalau menurut saya. Spek layarnya juga gahar di tahun 2022 ini. Super Retina XDR OLED, support HDR10 dan Dolby Vision. Maksimal kecerahan ada di 1200 nits dan untuk refresh rate-nya sayangnya masih di 60 Hz. Meski resolusinya cuma resolusi 1080 x 2340, tapi dengan ukuran layar cuma 5,4 inch menjadikan kerapatan pixel untuk si iPhone 12 mini ini sangat tinggi dan terasa detail untuk layar di handphone ini. Kalau untuk multimedia dan gaming bagaimana Bang? Kalau cuma untuk multimedia seperti TikTok, sedikit streaming, YouTube, ini sih nggak ada masalah. Tapi kalau nonton Netflix, Disney Plus, dan film-film bioskop lainnya, ini terasa kurang ya menurut saya. Terlalu kekecilan untuk si iPhone 12 mini ini. Dan kalau untuk gaming, hampir 90% saya nggak gunain si iPhone 12 mini ini untuk bermain game. Percuma kalau pakai handphone ini tapi untuk gaming, karena ukurannya terlalu kecil untuk dibuat bermain game. Kemudian lanjut ke bagian performa si iPhone 12 mini ini. Secara spek si iPhone 12 mini ini pakai chipset Apple A14 Bionic 5 nanometer, RAM 4GB, internal storage 64GB, 128 dan 256GB. Untuk yang saya pakai ini adalah yang 64GB. Kemudian untuk sistem operasinya dia sudah iOS 15.5 dan akan di-upgrade ke iOS 16. Untuk skor Antutu versi 9 ada di 671 ribuan. Performa si iPhone 12 ini sih menurut saya agak begitu mubazir ya, dibuat ngedit-ngedit video ataupun foto ini sih terlalu kecil untuk bagian layarnya, dan juga untuk dibuat gaming yang terlalu intens. Sekali lagi untuk layarnya juga kurang oke karena terlalu kecil dan baterainya juga kurang begitu oke. Kalau hanya untuk dipakai buat harian saja sih ini lebih dari cukup, sangat overkill untuk di tahun 2022 ini. Saya cuma pakai game untuk si iPhone 12 mini ini untuk push rank Mobile Legends saja, dan itu pun cuma sebentar-sebentar saja. Kemudian lanjut ke hal terfavorit yang terakhir menurut saya untuk si iPhone 12 mini jika dipakai di tahun 2022 ini, yaitu adalah di bagian fiturnya. iPhone 12 series memang paling lengkap untuk bagian fitur di tahun 2022 ini. Hampir semua fitur di handphone ini ada untuk di tahun 2022 ini. 5G juga tersedia di handphone ini. Kurangnya cuma infrared saja untuk fitur di handphone ini. Oke, sekarang saatnya kita bahas untuk hal yang kurang menyenangkan untuk si iPhone 12 mini ini di tahun 2022 ini, yaitu adalah di bagian baterainya. 2227 mAh memang ukuran yang kecil jika dipakai di tahun 2022 ini. Untuk baterai health di handphone ini saya dapatkan di angka 86%. Saya pernah pakai si iPhone 12 mini di awal tahun 2022 kemarin. Performa baterainya ancur-ancuran, memang nggak begitu menyenangkan jika dipakai untuk harian. Dan SOT yang saya dapat dahulu sekitar 3, hampir nggak sampai 3 jaman saja, dan sekarang sedikit ada peningkatan performa untuk bagian baterai si iPhone 12 mini ini. Di 10 hari pemakaian saya, SOT yang saya dapatkan antara 4 jam lebih, sekitar tepatnya di 4 jam 30 menitan. Dan untuk catatan saja, biasanya saya colok handphone ini 100% di jam 6 pagi menggunakan data seluler. Mungkin akan saya dapatkan di sekitar 10-20%an di jam 5-6 sorean. Dan itu penggunaan yang lumayan intens ya, untuk chatting, sedikit bermain TikTok, dan tanpa gaming yang terutama. Kemudian yang enaknya untuk baterai si iPhone 12 mini ini karena ukurannya yang mini, untuk baterainya pun juga mini. Ngecas handphone ini juga lumayan cepat. Dia kecepatan charger di 20 watt. Mungkin colok sebentar, sekitar 1 jam sudah langsung bisa dipakai untuk si iPhone 12 mini ini.
Oke, itulah tadi beberapa cerita singkat saya tentang si iPhone 12 mini setelah saya pakai sekitar 10 harian ini. Mungkin akan saya update beberapa bulan berikutnya setelah saya pakai si iPhone 12 mini dan cobain iOS terbarunya, iOS 16. Bagaimana untuk performa di iOS 16 si iPhone 12 mini ini? Apakah performa baterainya akan lebih baik daripada iOS 15.5? Oke, nanti akan saya update di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.